Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awwalu fi aqdil imamati. Al-imamatu mawdu'atun li khilafin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Bab pertama pada pengangkatan imam. Imam ditentukan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Imam Al-Mawardi di dalam bab yang pertama ini ingin menegaskan bahwa dalam masalah mengangkat seorang pemimpin, imamah ditetapkan sebagai penggantinya para nabi. Tujuan Allah mengutus nabi kepada suatu umat yaitu untuk membetulkan akidah mereka dan untuk mengatur kehidupan mereka, baik di dalam kehidupan sosial maupun kehidupan yang menyangkut tentang kemaslahatan. Namun, di ketika para nabi ini telah wafat, siapakah yang menjalankan tugas mereka? Maka pemimpin al-imamah di sini bertugas untuk menggantikan para nabi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga akidah agama dan untuk mensejahterakan kehidupan para masyarakat. Wa aqduha lima yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'i. Mengangkat seorang pemimpin di dalam sebuah negara itu wajib berdasarkan ijma'. Kesepakatan para alim ulama untuk rakyat di dalam sebuah negara mengangkat seorang pemimpin itu telah disepakati. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah sepakat wajib hukumnya dalam sebuah negara mengangkat seorang pemimpin. Namun asas mereka berbeda-beda. Ahlussunnah wal Jamaah sanad mengangkat seorang pemimpin di dalam sebuah negara berdasarkan syar'i. Namun Mu'tazilah mengangkat seorang pemimpin di dalam sebuah negara berdasarkan akal. Nah, disinilah letak bedanya antara Ahlussunnah wal Jamaah, antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Sekalipun ada seorang ulama yang berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama, yaitu Imam Al-Asam. Beliau tidak sependapat dengan ulama yang lain bahwa wajib di dalam sebuah negara mengangkat seorang pemimpin. Waqtulifa fi wujubiha hal wajabat bil aqli au bi syar'i. Dan silangnya pendapat pada status kewajibannya mengangkat seorang pemimpin di dalam sebuah negara. Apakah wajib itu berdasarkan rasional ataupun berdasarkan syariat? Meskipun para alim ulama sepakat bahwa di dalam sebuah negara harus mengangkat seorang pemimpin, tetapi mereka terjadi perbedaan pendapat dalam status mengangkat seorang pemimpin. Apakah status tersebut berdasarkan rasional ataupun berdasarkan syariat? Faqalat ta'ifatun wajabat bil aqli. Satu kelompok ulama berpendapat bahwa wajib mengangkat seorang pemimpin dengan rasional. Kenapa? Lima fi tiba'il uqala'i minat taslimi li za'imin yamna'uhum minat tadhalumi wa yafsilu bainahum fi tanazu'i wa takhasumi. Dikarenakan orang yang waras memiliki watak akan tunduk dan patuh kepada seorang pemimpin yang dapat menegah mereka dari berbuat zalim.
dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka. Logikanya, tidak ada seorang pun yang waras rela tunduk dan patuh kepada seorang pemimpin sedangkan mereka selalu dalam kezaliman. Para pemimpin asik bersorak gembira sedangkan para rakyat hidup menderita. Wa yafsilu bainahum fit tanazu'i wa takhasumi. Bila seandainya ada dua orang yang saling berdakwah, tentu mereka akan mencari seseorang yang dapat memberi keadilan bagi mereka. Maka disinilah menjadi alasan bagi sekelompok ulama untuk mengangkat seorang pemimpin di dalam sebuah negara berdasarkan rasional. Walau lal wulatu lakanu fawda muhmalina wa hamajan mudha'ina. Namun bagaimanakah keadaan rakyat di dalam sebuah negara apabila tidak ada seorang pemimpin yang mengurus mereka? Jawabannya, lakanu fawda muhmalina. Mereka akan membuat kekacauan yang tidak diperhatikan. Pembunuhan merajalela, perzinaan di mana-mana, wahamajan mudha'ina, dan biadab yang disia-siakan. Akhlak moral bangsa sangat tidak tertolongkan. Maka berdasarkan inilah dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat membimbing masyarakat agar menjadi masyarakat yang baik dan masyarakat yang bermoral. Berdasarkan uraian tadi, seorang sastrawan bangsa jahiliyah yang bernama Afwah Al-Audi mengatakan di dalam sebuah syair yang berbentuk bahar basit, la yasluhun nasu fawda la sarata lahum wala saratun idza juhaluhum sadu. Manusia senantiasa berbuat kekacauan apabila tidak ada seorang pemimpin yang membimbing mereka. Umpamanya, di dalam sebuah hutan, apabila tidak ada rajanya, maka apa saja akan masuk ke dalam hutan. Masuk penebang pohon, masuk pengacau. Beginilah pula, apabila tidak ada seorang pemimpin, negara akan porak-poranda. Rakyatnya akan melakukan hal-hal yang dapat merusak diri mereka dan dapat merusak negara dan agama. Wala saratun idza juhaluhum sadu. Dan tidak ada pemimpin apabila yang memimpin mereka itu orang-orang bodoh. Yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, tidak menghiraukan rakyat. Mereka tertawa di atas penderitaan rakyat. Maka tidak akan tentram di dalam sebuah negara apabila kriterianya pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Wa qala ta'ifatun ukhra bal wajabat bi syar'i dunal aqli. Menurut sebahagian kelompok ulama lain bahwa status wajibnya mengangkat seorang pemimpin di dalam sebuah negara ini berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Kenapa? Li'annal imama yaqumu bi umuri syariati qad kana mujawazan fil aqli alla yaruddat ta'abbudu biha. Karena pemimpin yang mengurus permasalahan-permasalahan syariat, adakala permasalahan syariat tidak akan terrealisasikan apabila tidak ada seorang pemimpin. Seperti orang yang berzina ghairu muhsin, maka untuk mewujudkan siksaan, mewujudkan diat yang diberlakukan kepada orang penzina, maka harus adanya seorang pemimpin. Nah, hal demikian boleh saja akal menganggap tidak wajibnya menjalankan aturan-aturan syariat. Bila kita berpedoman bahwa wajibnya mengangkat seorang pemimpin di dalam sebuah negara semata-mata menurut akal, akal hanya mewajibkan
Wa innama aujabal aqlu ayyamna'a kullu wahidin nafsahu minal uqala'i anit tadhalumi wa taqatu'in wa ya'khudhu bi muqtadal adli fi tanasufi wa tawasuli fayatadabbaru bi aqlihi la bi aqli ghairihi. Jikalau kita berpendapat, berpegang bahwa wajib mengangkat seorang pemimpin di dalam sebuah negara hanya semata-mata menurut akal, maka akal hanya mewajibkan bahwa setiap individu manusia harus terbebas daripada kezaliman dan memutus tali silaturahim. Wa ya'khudhu, dan manusia harus menerima sikap yang adil di dalam melayani dan menyambung tali silaturahmi. Kalau ini yang diwajibkan oleh akal, masyarakat bisa memikirkan pada dirinya masing-masing, tidak memerlukan kepada seorang pemimpin yang memikirkan bahwa setiap individu manusia di dalam sebuah negara harus terbebas dari kezaliman dan harus terbebas dari pemutusan tali silaturahim dan harus mendapat keadilan. Maka di sini berdasarkan uraian yang telah tersebut tadi, sekelompok ulama berpendapat mengangkatnya seorang imam, seorang pemimpin di dalam sebuah negara berdasarkan syariat. Walakin ja'a syar'u bitafwidil umuri ila walihi fid dini. Tetapi agama menegaskan menyerahkan segala urusan di dalam agama kepada seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri daripada kamu sekalian. Quran surah An-Nisa ayat 59. Di dalam uraian ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali mewajibkan kepada kita untuk mentaatinya Allah, yang kedua untuk mentaati Rasulnya, dan yang ketiga untuk mentaati ulil amri. Siapakah ulil amri? Yaitu ialah para pemimpin yang mengatur semua permasalahan yang terjadi di dalam negara. Fa faradha alaina ta'atun ulil amri fina wa hum al-a'immatul muta'ammiruna alaina. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memfardukan kepada kita untuk mentaati para pemimpin. Wahum, dan mereka ialah para pemimpin yang mengelola segala urusan-urusan kita. Warawah Hashim bin Urwata an Abi Salihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayalikum ba'di wulatun fayalikumul barru bi barrihi wayalikumul fajiru bi fujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada Abi Salih, daripada Abi Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian sesudah peninggalanku para pemimpin, maka mereka akan memimpin dengan kebaikan apabila mereka taat kepada Allah, dan mereka akan memimpin dengan kepemimpinan yang zalim apabila mereka pemimpin yang durhaka. Bila seandainya pemimpin yang memimpin di dalam sebuah negara merupakan pemimpin yang adil dan pemimpin yang bijaksana, tentu para masyarakat ini akan merasakan yang namanya kedamaian dan ketentraman. Tetapi apabila yang memimpin pemimpin yang durhaka, pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, nepotisme, pemimpin yang korupsi, maka rakyat akan menderita, rakyat akan melarat. Maka terjadilah yang namanya hukum rimba. Yang kuat dialah berkuasa, yang kaya, yang kuat dialah raja, yang kaya dialah yang berkuasa. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita di dalam
teks uraian hadis tadi, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa. Maka dengarlah mereka dan taatilah apa saja yang mereka perintahkan apabila itu sesuai dengan kebenaran. Fa in ahsanu, maka jika mereka berbuat kebaikan, maka kebaikan akan menjadi milik kalian dan milik mereka. Tetapi apabila mereka berbuat keburukan dan berbuat kezaliman, maka kebaikan akan menjadi milik kalian dan mereka akan menimpa balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa pentingnya seorang pemimpin di dalam sebuah negara tujuannya untuk menjaga agama dan akidah para masyarakat dan untuk mengatur segala kehidupan, segala undang-undang yang terjadi di dalam sebuah negara supaya rakyat akan aman dan rakyat akan tentram. Mudah-mudahan akan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Maka dengan berakhirlah matan Kitabul Al-Ahkamu Sultaniyah yang saya baca tadi, maka berakhirlah qiraatul kutub. Mudah-mudahan kita dapat mengambil mau'izah hasanah dari karangan Imam Al-Mawardi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi narji'unal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.